Waduh, Info kan teman-teman doakan aku gajahnya menang ya. Wangi. Apakah? Ya putih sama kuning. Males. Ini kan tolong dong. Loh, ini bukannya game Jepang yang lagi populer itu ya, Umamusume? Iya dong, kan barusan rilis global. Aku penasaran, jadi pengen coba di server JP yang meskipun pakai VPN sih. Tapi emang apa ya, game Jepang itu sebenarnya asik. Cuma dari dulu tuh kan kita udah nyoba main game-game, tapi sebagian besar juga ada yang dari Jepang nggak sih? Pasti. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kok game Jepang itu sudah terkenal sekarang? Nah, kalau main game Jepang pasti kenalnya PlayStation sama Nintendo gitu kan, kalian pasti tahu lah ya. Nah, awalnya tuh ada beberapa perusahaan Jepang yang berkontribusi besar di industri ini. Ada Taito, Sega, Namco, yang awalnya di industri game arcade. Nah, sedangkan Nintendo yang sekarang terkenal banget tuh, dulu tuh dia masih industri yang mengeluarkan kartu permainan. Oh, Nintendo nya Pokemon itu nggak sih? Iya, awalnya mereka cuma kartu mainan gitu lah, gitu ya. Nah, kok bisa game Jepang jadi terkenal sekarang? Nah, itu tuh dimulai saat Taito mengeluarkan game namanya Space Invaders, kalau kalian tahu. Nah, itu dulu booming banget. Gitu. Terus dominasi Nintendo tuh dimulai dari saat mereka mengeluarkan Nintendo Family Computer atau Famicom, pasti tahu nggak? Tahu. Nah, itu di titik mana Nintendo mulai mendominasi pasar di Jepang. Tapi di hari yang sama, Sega juga mengeluarkan konsolnya yang namanya SG-1000. Nah, itulah start dari pertarungan antara Nintendo dan Sega itu. Begitu ya. Terus kok bisa Nintendo terkenal sekarang kayak mendunia banget? Kenapa? Soalnya waktu tahun 83-an, 85-an itu pasar Amerika sedang merosot kan. Nah, Nintendo memanfaatkan timing itu untuk mengeluarkan NES-nya yang jadi booming banget dan mendominasi penjualan di sana. Jadi itu. Pantesan itu sempat booming juga ya di Amerika. Timingnya nggak bagus, terus Nintendo juga gercep. Akhirnya kan bisa apalagi Amerika pasarnya gede kan. Betul. Nah itu kan tahun 80-an kan. Nah, tahun 90-an itu juga lagi gacor-gacornya tuh game Jepang. Soalnya itu udah kuat banget di dunia game. Nintendo sama Sega itu naik daun kan, dan kalau Jepang itu terkenal jadi developer yang kreatif, apalagi soal desain karakter sama gameplay. Makanya mereka tuh ngerilis itu banyak orang yang suka sama gamenya karena beda sama game-game barat. Terus tahun 94-an Sony itu rilis PlayStation, ini jadi saingannya Nintendo. Jadi dikit dibalik, soalnya udah pakai CD-ROM, jadi lebih murah produksinya, kapasitasnya juga lebih gede, banyak developer, banyak dari situ. Kamu pernah main? Kalian pasti pernah main kan? Jadi situ PS tuh laku keras lah di Amerika, di Eropa, apalagi Jepang kan. Terus tahun 2000-an PS2 muncul, jadi salah satu konsol yang paling laris, kalian pasti pernah punya kan? Ya, tapi itu nggak bertahan lama. Sega yang dulu saingan sama Nintendo sempat rilis Dreamcast di 98, tapi kalah sama PS2. Akhirnya tahun 2001 mereka berhenti bikin konsol, terus fokus jadi developer game aja. Pantesan kok. Iya, pantesan kok sekarang banyak game yang keluaran PS itu kan. Apalagi game Jepang sekarang kan juga sudah mulai populer. Bahkan lagu-lagu yang sering kita dengar di edit-edit, misalkan You Never See It Coming, itu sebenarnya dari game Jepang nggak sih? Apa namanya? Lupa aku. Persona itu apa ya? Sekarang game-gamenya itu juga sudah banyak bisa diakses dari laptop, bisa di komputer, PS pun masih bisa kan? Apalagi di Nintendo pun juga mengeluarkan konsolnya sendiri, dan itu gamenya macam-macam, genrenya juga macam-macam itu. Genre yang paling populer itu ya pasti pada pernah main nih JRPG, Japanese role playing game. Oh, ada lagi. Nah, apa sih bedanya JRPG sama RPG biasa yang banyak dikenal orang? Apa sih ya? Nggak salah. Ada yang bilang karena JRPG itu buatannya Jepang. Nah, ada juga yang bilang dari gameplay mekanisme dan temanya. Kalau JRPG itu lebih banyak menggunakan turn-based mekanik dan temanya itu luas banget, bisa dari medieval fantasi sampai dengan sci-fi fantasi. Sementara itu kalau misalnya RPG biasa ya, itu biasanya open world dan banyaknya itu lebih ke ini medieval fantasi. Contoh-contoh gamenya ini barusan contoh gamenya itu yang sudah disebut tadi Persona sama Final Fantasy. Oh iya. Terus ada lagi ini genre action. Genre action ini subgenrenya banyak banget. Aku singkat aja ya. Hack and slash contoh aja, dan Warrior sama Devil May Cry. Fighting, pasti ada sering banyak main ini Tekken sama Street Fighter. Terus Rhythm ini banyak main di arcade. Itu action. Luar biasa kan, aku juga baru tahu pas kemarin coba kali kan di Wikipedia. Nah, contoh game Rhythm ini yang banyak main itu kayak Maimai atau enggak ini DDR, pasti ada yang main DDR ini. Terus ini kita lupa dengan shooter yang di arcade kan banyak ya. Terus pasti ada juga yang pernah main Virtua Cop. Siapa yang pernah main Virtua Cop sama Resident Evil kan namanya shooter loh. Luar biasa kan, aku juga baru tahu. Habis itu terakhir platforming ini contohnya ini pasti banyak mainnya. Super Mario Brothers. Sama Kirby. Terus apa aja dalam situ? Oke, ada lagi sih, tinggal lagi yaitu yang satunya visual novel. Coba kalian pernah main visual novel? Jadi buat kalian yang nggak tahu, visual novel itu adalah sebuah game yang dimana kita membaca sebuah teks atau narasi lah ya fokusnya itu. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada multiplayer masih online. Ada yang pernah main Ragnarok? Oh, pernah. Game banget itu ya. Jadi game yang itu adalah game mana kita ketemu banyak orang, terus kita bisa trade item kan, terus kita bisa farming nggak biar kita naik, terus nah yang terakhir itu game Wibu. Terakhir itu adalah genre game yang kayaknya semuanya pernah main nggak sih? Ada pernah juga kan? Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, game gacha itu adalah sebuah game yang dimana kita istilahnya judi. Ya pokoknya itu lah ya. Oke. Nah untuk gambar besarnya gambar populternya kayaknya besar deh ya nggak?
Ya jelas. Tahu dong. Karena gini, pengaruh game di Jepang tuh yang di pasar global itu sebenarnya jauh lebih masif. Kenapa? Itu karena mereka sukses membentuk global culture. Contoh nyatanya bisa dilihat dari kekuatan teknik Nintendo. Nintendo itu punya Pokemon, dan itu bisa jadi franchise hiburan yang paling bernilai di dunia ngalahin Mickey Mouse dan Marvel yang diibaratkan. Nah, Jepang itu jago juga dalam mengembangkan strategi cross media. Seperti apa? Game yang diadaptasi jadi anime, manga atau merchandise, sampai di Infinity Park kayak Super Nintendo World di Jepang sana. Ya, kayak Disneyland-nya Amerika sana. Nah, sebetulnya yang terus apa ya? Konten musiknya itu, musik orkestra buat soundtrack game itu kayak Final Fantasy dan Zelda Tears of the Kingdom itu juga selalu sold out di Amerika dan Eropa. Karena Amerika dan Eropa itu udah mengenal jauh banget itu game Zelda itu udah dari lama banget kayak Zelda Ocarina of Time sampai ke era sekarang Zelda Tears of the Kingdom. Nah, selain itu kalau melihat dari era modern sekarang, developer Jepang itu punya keunikan sendiri. Di saat developer barat pada sibuk atau grafik atau mekanik gameplay atau apapun itu, nah Jepang itu tetap fokus ke inovasi gameplay dan artnya itu sendiri. Itu membuktikan bahwa kalau game Jepang itu ingin mau ada kesenangan daripada autografik itu sendiri. Contoh kayak game yang mau dirilis tahun ini di tanggal 16 April itu adalah Tomodachi Life Living the Dream. Ya Tomodachi Life Living the Dream itu aslinya grafiknya biasa aja, tetapi orang-orang tuh pada nunggu banget untuk pre-order sampai mengeluarkan uang jutaan itu karena walaupun grafisnya biasa aja, tetapi gameplaynya itu sangat menarik soalnya. Terus game yang of the year itu kayak di tahun 22 atau 2023 itu dimenangin game dari developer Jepang, yaitu Elden Ring dan Zelda Tears of the Kingdom. Oh, lebih lagi itu ya ternyata developernya barat sama developernya Jepang itu apa ya? Mereka beda banget cara bikinnya. Bahkan setahu kayak misalkan game Monster itu bahkan baru ada versi globalnya tahun ini, sedangkan game Jepangnya sudah dari lama. Itu memang sengaja atau gimana tuh ya itu? Nah itu tuh namanya regional. Iya. Jadi saya pernah sih kalau main satu game dari Jepang itu ada tulisan dispatches cannot be activated Jepang. Iya sih. Jadi kalau belum tahu, regional itu semacam kayak penguncian wilayah itu yang fungsinya untuk membatasi peredaran konten atau pergerakan untuk di wilayah tertentu aja. Contohnya itu kayak game Idol 7 sama The Idol Master. Iya benar banget. Terus tau nggak mereka alasan mereka untuk nerapin ini tuh apa sih? Kenapa tuh? Duit. Padahal fans dari luar tuh banyak banget kan, apalagi dari Indonesia. Utamanya alasan mereka itu karena perbedaan regulasi konten hiburan di tiap negara. Terus ada pertimbangan perbedaan budaya juga. Jadi kan kalau misalnya pemain dari Jepang sama pemain dari luar itu mainin satu game dari Jepang itu kan interpretasinya masih beda ya. Ada yang punya budaya sendiri sama yang nggak punya real budayanya gitu. Terus ya itu jadi untuk melindungi pasar lokal dan menjaga keeksklusivitasan dari game itu sendiri. Makanya ada yang dua game global sama versi Jepang. Tapi kalau pikir-pikir lagi ya, kalau misalnya mau dapat apa ya cuan ya kan ya, pasti dirilis itu kan. Apa demi cuan pokoknya pasarnya tambah gede itu. Tapi ya pasti ada aja sih fans dari global itu yang dikit-dikit ini tuh harus begini, ini tuh harus begini. Protes. Dikit-dikit di Twitter. Mungkin karena itu ya jadi hasilnya regional ya, takut ada yang begitu. Iya. Twitter. Halo Twitter. Sudah paling males itu.